Karena kita mencintai itu disebabkan kebaikannya. Jadi cinta kita itu belum murni. Cinta kita itu belum hakiki. Karena kita cinta lawan inya, kita pandang kebaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif al-imam hujjatul Islam Abu Hamid Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Amin. Al-babus salisu ay yuhibba syai'a li dzatihi la li hazzin yanalu minhu wara'a dzatihi bal takunu dzatuhu ayna hazzi wa hadha huwa al-hubbul haqiqiyyul balighul ladzi yusaqu bidawami wa dzalika hubbil jamali wal husni fa inna kulla jamalin mahbubun 'inda mudrikil jamal wa dzalika li'ainil jamal li'anna idrakal jamali fihi 'ainul ladzah wal ladzatu mahbubatun li dzatiha la li ghairiha wa la tazunnanna anna hubbas suwaril jamilah la yutasawwaru illa li ajli qada'is syahwah fa inna qada'as syahwat ladzatun ukhra qad tuhabbus suwarul jamilatu li ajliha wa idraku nafsil jamal aidan ladhiz fa yajuzu ayyakuna mahbuban li dzatihi ila akhirih. Makna kalamul imam hujjatul Islam Muhammad bin Muhammad al-Ghazali rahimahullah wa nafa'ana bi'ulumih. Sebab yang ketiga, seseorang mencintai sesuatu karena diri sesuatu itu. Tidak karena keuntungan yang diperoleh daripadanya di belakang dari sesuatu itu. Akan tetapi diri sesuatu itu adalah zat keuntungannya. Ini adalah cinta yang hakiki, cinta yang sebenarnya, yang sampai, yang dipercaya dengan terus-menerusnya atau kekalnya. Imam Al-Ghazali rahimahullah di dalam bab ini menyampaikan tentang beberapa sebab mengenai cinta. Antara lain sebelum ini adalah bahwa kita mencintai seseorang itu karena kebaikannya kepada kita. Orang itu selalu memberikan kepada kita, orang itu selalu menolong kita, orang itu selalu memperhatikan kepada kita, orang itu selalu berbuat baik kepada kita, maka akhirnya kita cinta kepadanya. Sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jubilatil qulub ala hubbi man ahsana ilaiha. Tabiat hati manusia cinta kepada orang yang berbuat baik kepadanya. Kenapa ikam ketujuh lawan si pulan itu nyepang baik lawan aku.
Kenapa ikam ketujuh lawan si Fulan itu? Inya memberi terus lawan aku. Inya sayang bang lawan aku. Jadi aku ketujuh. Nah jadi sebab kita ketujuh itu adalah karena perbuatan baik orang tadi. Nah demikian pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita tafakur, kalau kita berpikir bahwa orang yang paling sayang kepada kita itu sebenarnya adalah Allah. Orang yang paling berjasa kepada kita itu adalah Allah. Orang yang melindungi kita setiap saat itu adalah Allah. Orang yang kada putus-putusnya memberikan nikmat kepada kita adalah Allah. Nah, maka andai kata kita ini punya hati, pasti hati kita itu cinta kepada Allah. Karena Allah itu sangat baik kepada kita. Nah, itu salah satu sebab datangnya cinta. Dan ini adalah derajat cinta yang di bawah ngarannya. Kenapa dikatakan di bawah? Karena kita mencintai itu disebabkan kebaikannya. Jadi cinta kita itu belum murni. Cinta kita itu belum hakiki. Karena kita cinta lawan inya, kita pandang kebaikannya. Dan cinta seperti ini bisa kada terus menerus, bisa putus di tengah jalan. Kenapa? Karena orang yang selama ini baik lawan kita, satu saat ini bisa kena lawan kita kada hiran-hiran. Satu saat kena bisa lawan kita ini kada menolong. Satu saat lawan kita bisa menyakiti. Nah, kalau kita selama ini cinta lawan inya karena kebaikannya, nah di saat demikian bisa kada cinta lagi. Orang rutin menolong kita. Cintai hati kita lawan inya. Satu saat inya kada menolong lagi. Satu saat inya menyakiti. Bisa putus cinta kita kepadanya. Bisa putus cinta kita kepadanya. Karena cinta kita kada sampai kepada cinta hakiki. Cinta kepada kebaikan. Cinta kepada fi'il. Cinta kepada perbuatannya. Bukan kepada orangnya. Nah demikian pula kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita selama ini cinta kepada Allah. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada kita. Cinta kepada Allah karena Allah yang memberikan kekuatan kepada kita. Cinta kepada Allah karena Allah memberikan kesehatan, kebahagiaan kepada kita. Cinta kita kepada Allah. Satu saat kayaknya Allah bisa memberikan bala kepada kita. Satu saat Allah bisa mengurangi rezeki kita. Satu saat Allah bisa mencabut kesehatan kita. Nah, bisa kurang cinta kita kepada Allah. Bisa putus cinta kita kepada Allah. Karena selama ini kita cinta kepada Allah, kepandang kebaikannya, kepandang fi'ilnya. Nah, jadi cinta seperti ini adalah cinta derajat yang di bawah ngarannya. Walaupun ini disuruh untuk tahapan-tahapan pertama. Untuk orang-orang yang pemula. Untuk orang-orang yang selama ini kada bisa mencintai Allah. Disuruh berpikir. Pikirakan kebaikan Tuhan lawan ikam. Supaya tertanam cinta kepada Allah. Nah bila sudah tertanam cinta kepada Allah. Karena kebaikan Allah. Hendaknya kita jangan sampai cinta di situ. Naikkan lagi cinta kita. Jangan sampai kita cinta hanya kepada fi'il Allah. Tetapi hendaknya kita cinta kepada zat yang punya fi'il itu. Yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Seseorang mencintai sesuatu karena diri sesuatu itu. Ia cinta lawan sesuatu itu karena dirinya. Bukan karena kebaikannya. Tidak karena keuntungan yang diperoleh daripadanya di belakang dari sesuatu itu. Ia cinta lawan orang itu bukan karena kebaikannya. Tetapi karena orangnya yang ia cintai. Akan tetapi diri sesuatu itu adalah zat keuntungannya. Ini adalah cinta yang hakiki, yang sampai, yang dipercaya dengan terus-menerusnya. Inilah cinta orang arifin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang-orang yang sudah sampai itu cinta kepada Allah karena memandang zat Allah. Bukan memandang perbuatannya. Jadi apapun yang diberikan Allah kepada mereka, kadang merusak cintanya kepada Allah. Baik diberikan Allah rezeki, baik dikurangi Allah rezeki, baik diberikan Allah kesehatan, baik dicabut Allah kesehatan, cintanya kepada Allah kadang berubah. Karena dia cinta kepada Allah itu zatnya, bukan perbuatannya. Ini adalah cinta yang hakiki, cinta yang sebenarnya. Yang sampai, yang dipercaya dengan terus-menerusnya. Sebagian orang-orang awam, orang-orang awam yang cintanya kepada Allah itu hanya karena kebaikan Allah. Bila mana sakit, hatinya sudah berubah lawan Allah. Bila mana susah, hatinya sudah berubah dengan Allah. Bila nyaman, hatinya rasa jinak dengan Allah. Nah ini cinta juga, tapi cinta karena fiilnya, karena kebaikannya. Karena setiap yang elok itu dicintai bagi orang yang mengetahui keelokan. Indah atau bungas. Bungas itu dikatujui. Bungas itu dikatujui bagi orang yang tahu lawan bungas. Amun nang kada tahu lawan bungasnya, kada cinta lawan bungas itu. Bungas elok indah itu disukai bagi orang yang mengetahui. Yang demikian itu karena diri keelokan itu sendiri. Bungas itu, elok itu dicintai karena eloknya. Karena bungasnya. Umpamanya ada orang tuh bungas. Indah, elok. Tapi lawan kita kada hira-hiran. Kada hira-hiran lawan kita. Tetap kita katuju lawan bungasnya itu. Tetap kita katuju lawan bungasnya itu. Walaupunnya kada suah memberi napa lawan kita kada suah. Menolong kita kada suah. Membantu kada suah. Tapi orangnya bungas, tetap kita katuju lawan orang itu. Karena bungasnya itu, Bang. Jadi bungas itu dicintai karena bungas itu. Elok, indah itu dicintai karena eloknya, karena indahnya. Yang demikian itu karena diri keelokan itu sendiri. Nah, karena
mengetahui keelokan padanya adalah zat kelezatan. Kita tahu itu bunga segini sudah nyaman. Ada sepeda motor orang. Sepeda motor tahu apa adanya. Sepeda motor. Saling baikan sepeda motornya itu. Ketujuh ada kita. Ketujuh. Walaupun itu kada ampun kita. Kenapa kita ketujuh? Inya baik nih tuh bang. Inya indah tuh bang. Jadi kita ketujuhi karena keindahannya. Walaupun kita menggatuk aja kada boleh sepeda motor, tetap kita ketujuh. Karena indahnya, karena eloknya. Dan kelezatan itu dicintai karena zat kelezatan itu sendiri, tidak karena lainnya. Nah, jadi artinya mestinya kita itu mencintai Allah itu karena keindahannya. Kita mencintai Allah itu karena keelokan Allah. Kita mencintai Allah itu karena baiknya Allah itu. Walaupun Allah itu kada hiran-hiran lawan kita. Walaupun Allah itu kada memberikan rezeki yang luas kepada kita. Walaupun Allah kadang memberi sihat lawan kita, tetap kita cinta kepada Allah. Karena Allah itu indah. Karena Allah itu adalah bagus. Nah. Jadi cintailah Allah itu karena keindahannya. Keindahannya. Kayak apapun perbuatan Allah kepada kita, kada jadi masalah. Tetap kita katuju lawan Allah. Karena Allah itu indah. Engkau janganlah menyangka bahwa mencintai rupa yang bagus itu tidak tergambar melainkan karena memenuhi nafsu syahwat. Karena memenuhi syahwat itu suatu kelezatan lain yang kadang-kadang dicintai rupa yang elok itu karenanya. Mengetahui keelokan itu juga suatu kelezatan. Maka boleh keelokan itu dicintai karena keelokan itu sendiri. Artinya jangan kita menyangka bahwa sesuatu yang bagus, sesuatu yang indah, itu kita cintai amun kita kawa meluluskan nafsu syahwat lawan inya. Nah, jangan menyangka demikian. Itu sangkaan yang salah. Artinya sesuatu yang indah, yang bagus, yang bungas itu dicintai amun kita kawa meluluskan syahwat lawan inya. Amun kita kada meluluskan syahwat, kita kada kawa juga cinta lawan inya. Itu anggapan yang salah. Anggapan yang salah. Banyak hal-hal yang kita kada kawa meluluskan syahwat lawan inya, tapi karena inya bungas, tetap kita ketuju. Contohnya tadi, umpamanya ini ada bini-bini, saling bungasan orangnya bini-bini ini. Tapi bini orang. Bini orang. Kawalah kita menggatuk inya, menjabai inya, kada kawa. Tapi kita katuju lawan inya, katuju. Karena bungasnya itu. Jadi jangan disangka bahwa nang bungas itu dicintai amun kita kawa meluluskan syahwat lawan inya. Jangankah itu. Karena ngaran bungas itu, ngarannya indah itu, walaupun kita kada kawa menggatuk, tetap kita katuju. Kayak kendaraan tadi, saling baikan kendaraannya. Cuma kita kada kawan nukar. Kada berduit. Menjapai aja kada boleh dalam kaca ampun orang. Tapi tetap kita katuju karena melilik, melihat sepeda motor yang bungas. Padahal memakai menjapai aja kada kawa. Tapi karena inya bagus, inya indah, lalu kita katuju. Nah demikian juga lawan Allah subhanahu wa ta'ala.
Walaupun kita lawan Allah tuh kada lulus syahwat kita. Kita hendak ini kada diberinya. Kita hendak ini berdoa kada dikabulakannya. Tapi hendaknya tetap kita cinta kepada Allah. Karena Allah tuh sangat bungas, sangat indah. Nah, itu mustinya. Ini mantang-mantang kada kau menggetuk, lalu muar lawan inya lah. Kada mau kalau kita. Tetap aja katuju lawan yang baik itu, walaupun kita kada kau menjapai, tapi dengaran inya baik, tetap kita katuju. Nah, lebih-lebih Allah itu sumber segala keindahan, sumber segala keelokan. Bila kita minta lawan Allah kada diberinya, jangan putus cinta kepada Allah. Kita hendak ini di dindingnya, hendak itu kada dikabulkannya. Lalu kita kada suka lawan Allah, nah kada mau itu. Amun kita bujur-bujur punya perasaan, kita punya hati yang normal, kita pasti tetap setuju, tetap cinta kepada Allah. Karena Allah tuh maha elok, maha indah. Dan bagaimana yang demikian itu diingkari. Kada kawa diingkari. Setiap nang bungas itu dikatujui, itu kada kawa diingkari. Kada kawa diingkari. Sedangkan hijau-hijauan dan air yang mengalir itu dicintai. Bukan karena air itu akan diminum dan hijau-hijauan itu akan dimakan. Atau daripadanya diambil keuntungan selain dari memandang itu sendiri. Ada taman yang indah. Air jernih yang mengalir. Sangat indah. Nah, kita katuju itu. Kita katuju melihat. Walaupun kita kada kau menginum banyunya. Walaupun kita kada kau memakan yang hijau-hijauan itu. Tetapi karena itu indah, tetap kita katuju. Dan sungguh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyenangkan akan beliau oleh hijau-hijauan dan air yang mengalir. Dan tabiat manusia yang selamat, tabiat manusia yang normal, itu terpenuhi dengan kelezatan memandang kepada bermacam-macam cahaya, beraneka ragam bunga, burung-burung yang manis yang berwarna-warni, ukiran yang bagus yang sesuai bentuknya, sehingga manusia itu hilang kesedihannya dan kegelisahannya dengan memandang kepadanya. Tidak karena mencari keuntungan di belakang memandang. Banyak orang-orang yang berpikiran macam-macam kepala hibak. Begitu memandang burung yang sangat indah, pikirannya jadi tenang. Ada orang kayak itu katuju, bangun burung tiong di rumah, bangun burung perkutut. Kena bisukan na nangarakannya berkicau, sanang hati, lapang hati. Banyak kayak itu manusia. Ada manusia yang berisi kabun yang indah, berisi taman yang indah. Bila hatinya pina pusang, tulaknya ke kabun tuh, duduk di kabun kita sambil beruku, nah mencangai kabun, hilang pikiran yang pina macam-macam. Kenapa? Karena keindahan itu memang memberikan ketenangan. Nah, hendaknya pemahamannya nang maha indah itu adalah Allah. Kenapa kita kada tenang bila mana kita mengingat Allah? Kenapa kita kada tenang mengingat Allah? Pada Allah itu sumber keindahan. Nang bunga itu semuaan timbulnya dari Allah. Mestinya kalau kita pikiran kalut, pikiran gelisah, ingat lawan Allah, mestinya lebih tenang lagi. Jadi kada mendengar burung tiung hanya tenang. Burung tiung itu kan bagus suaranya, perkutut bagus suaranya. Sebagian orang belum mendengar itu ada ketenangan.
Nah, semestinya ada yang lebih indah daripada itu, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mestinya kalau mengingat Allah, semuaan yang pikiran kalut tuh jadi tenang, semuaan kegelisahan jadi tenang. Al-Quran mengatakan, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Orang-orang yang beriman, yang tentram hati mereka dengan mengingat Allah. Ala ketahuilah, bizikrillah, dengan mengingat Allah, tatmainnul qulub, hati menjadi tentram. Jadi kalau kita ini mengingat Allah, hati kita kada tentram. Bawa berzikir, kada tentram. Bawa kakabun, tentram, nah berarti kita kada normal ngarannya. Mendengar suara burung yang bagus, tenang. Mendengar orang menyebut Allah, kada tenang, menunjukkan kita kada punya tabiat yang selamat. Karena tabiat yang normal itu, bila ingat sesuatu yang indah, pasti tenang. Sedangkan yang paling indah dan sumbernya keindahan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kan terbalik ngarannya. Nang kada tapi indahnya tenang, nang sangat indah kada tenang, nah itu menunjukkan kada normal. Dan tabiat manusia yang selamat, yang normal, itu terpenuhi dengan kelezatan memandang kepada bermacam-macam cahaya. Orang melekit nang apa ngarannya malam hari raya tuh, melekit kambang api tuh. Long dikit. Cahaya kan, nyaman dilihat. No, habang hijau berhembur di atas. Tenang hatinya. Berapa juta harganya? Sekali bandam itu. Tapi inya melikit itu melihat, wah senang hatinya. Mendengar orang berzikirnya kada tenang. Dapatnya kambang api itu tenangnya. Ini menunjukkan manusia yang kada selamat, tabiatnya ada gangguan di hatinya. Kada normal ngarannya. Mestinya mengingat yang paling indah, sumber keindahan itu lebih menyenangkan. Sehingga manusia itu hilang kesedihannya dan kegelisahannya dengan memandang kepadanya. Tidak karena mencari keuntungan di belakang memandang. Maka sebab-sebab ini adalah melezatkan. Dan setiap yang lezat itu dicintai. Orang-orang beriman tuh begitu mengingat Allah, timbul kelezatan di dalam hatinya. Setiap yang bagus dan indah, maka tidak sunyi mengetahuinya dari kelezatan. Dan tidak seorang pun yang mengingkari adanya keindahan itu dicintai. Sebab tabiat manusia. Maka apabila telah sabit bahwa Allah itu indah, maka secara pasti Allah Ta'ala itu dicintai bagi orang yang telah terbuka keindahan dan keagungannya. Sebagaimana telah disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha jamilun wa yuhibbul jamal. Artinya, sesungguhnya Allah itu elok dan mencintai keelokan. Allah Ta'ala itu indah dan Allah itu mencintai keindahan. Allah itu mencintai. Kalau manusia, cinta itu artinya mailul qalbi, kecenderungan hati, itu cinta.
hati kita ada condong ke situ, menunjukkan kita cinta. Kalau marah, benci, itu nufurul qalbi, larinya hati. Bila hati kita tuh lari lawan itu, berarti kada ketujuh. Nah, sedangkan Allah tuh kada tersusun daripada hati macam kita. Jadi apa yang dimaksud kalau Allah itu cinta? Apa dimaksud kalau Allah itu benci? Artinya, yang dimaksud itu adalah asar faidahnya. Allah suka keindahan. Artinya, Allah itu akan memberi pahala kepada keindahan. Memberi pahala. Innallaha yuhibbul mu'minin. Innallaha yuhibbus sabirin. Allah cinta kepada orang-orang yang sabar. Kayak apa Tuhan tuh cinta? Nah, buahnya cinta maksudnya memberi balasan yang mulia kepada orang-orang yang sabar. Allah cinta keindahan, artinya Allah itu akan memberi pahala kepada orang-orang yang memperbuat keindahan itu. Orang sembahyang pamannya. Hanya sembahyang pakaiannya rapi. Pakaiannya rapi, pakaiannya serasi, pakaiannya bagus. Bukan arti larang murah tuh kada masuk keindahan. Keindahan tuh keserasian. Nah, kerapian. Walaupun murah, tapi rapi dan serasi itu indah. Bila kada larang, kada indah, kada mau, kada ada hubungannya keindahan dengan mahal. Nah, orang sembahyang, pakaiannya nih rapi, baju bagus, serasi bagus. Lebih besar pahalanya daripada orang nang baju kumuh, baju lusuh. Ini kada indah pakaiannya. Nah, jadi kalau kita sembahyang menghadap Allah, baju bagus, rapi. Allah suka. Arti suka apa? Memberi pahala. Memberi pahala. Ketimbang orang nang sembahyang, pakaiannya lusuh, pakaiannya unyak, pakaiannya usang. Nah, ini Allah kada suka itu. Karena Allah itu sukanya keindahan. Macam di dalam tubuh kita. Diatur bulu ketiak sekian hari dihilangkan, sisingut janggut sekian hari dirapikan. Allah suka itu keindahan. Coba orang bulu ketiak kada balerep seumuran, janggut sisik, baiklah manusia itu. Allah kada ketuju, tidak mariget itu. Allah suka itu keindahan. Innallah jamil, Allah Ta'ala itu sungguh elok dan mencintai keelokan. Nah, jadi kita bagusuk pakaian, mau kita tahu bahwa kita bagusuk ini adalah indah disukai Allah, kita berpahala mengusuk baju itu. Wamun aku baju ini nah, aku baju ini aku pakai, tapihnya ini kada cocok. Ini kada serasi, kada indah, Tuhan kada ketuju nang kada indah, ganti. Oh, harus baju ini maka supaya indah. Allah suka na indah, berpahala itu. Mun tahu nang demikian. Nah, jadi dengan ini sudah jelas bahwa mestinya yang paling kita cintai itu adalah sesuatu yang paling indah. Makin indah sesuatu, makin kita cintai. Dan ternyata telah tetap bahwa yang paling indah dan merupakan sumber keindahan itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi kita urus hati kita, kita ajar hati kita didik hati kita agar mencintai yang sebenarnya, agar mencintai yang sebujurnya indah siapa, mencintai yang sebujurnya ilok siapa, supaya hati kita ini jadi selamat, jadi normal. Karena setiap hati yang normal pasti mencintai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hingga situ asal pokok yang keempat pada menjelaskan arti baik dan elok.
pengajian malam Jumat dan pagi Jumat, insya Allah kita mulai minggu yang akan datang. Dalam dzikri fa'alam annahu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahu Allah, 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 la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Al-Fatiha ila hadratin Nabi. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. فيا أيها الرجل منه شفاعة صلوا عليه سلموا تسليما.